Mungkin tidak berbeda. Pada part ke-8 ini kita akan lanjutkan pembahasan soal prediksi OSK tahun 2025 untuk part ke-8 nomor 36 sampai 40. Nah, sebelumnya dari jangan lupa untuk share serta subscribe video ini, dan juga jangan lupa share ke teman-temannya jika dirasa ini bermanfaat banget buat teman-teman dalam persiapkan OSK tahun 2025 ini. Dan bagi adik-adik ingin bertanya ataupun ada yang ditanyakan, silahkan boleh disampaikan dalam kolom komentar untuk bisa kalian jawab dalam sesi um, Q&A kita pada pembahasan soal SK tahun 2025 ini. Nah, sebagai masih ada beberapa pertanyaan serta menanyakan yang terkait dengan soal ini. Dan untuk part pertama, sepertinya ada beberapa perubahan dalam file yang kalian berikan. Bagi teman-teman yang sebelumnya memesan soal OSK, prediksi OSK 2025 ini, silakan untuk bisa melihat yang sudah revisinya adalah dalam file yang sudah teman-teman berikan. Mungkin ada sedikit perbedaan dalam penjelasan dalam part pertama. Mungkin ada soal yang diubah sedikit dan seterusnya. Nah, bagi adik-adik yang belum ataupun yang ingin memiliki file soalnya bisa mengisi ataupun mengisi Google formulir yang ada di video YouTube ini. Nah, teman-teman semua, kita akan lanjutkan bagaimana kita membahas part ke-8 ini. Dan ini lagi soalnya terkait dengan ekonomi makro. Kita akan lanjut membahas soal nomor 36. One of the causes of inflation is demand pull inflation. The core concept of demand pull inflation is, di sini ada yang mengatakan inflation cost by increase production cost, biaya produksi. Yang B, inflasi yang disebabkan oleh harga demand melebihi production capacity, atau kita katakan agak supply gitu ya. Yang C, inflation cost by increase in government expenses. Jadi inflasi terjadi ketika meningkatnya belanja pemerintah. Yang inflasi yang disebabkan dari melemahnya domestik, atau kalau kita katakan kurs gitu ya, itu menurun atau terjadi namanya depresiasi akibat mekanisme pasar. Kalau yang E, inflation caused by rising price of imported raw materials, ini kita sebut namanya imported inflation. Intinya adalah demand pull inflation, kita sebut demand pull inflation, tarikan permintaan. Jadi inflasi yang terjadi karena adanya faktor dari demand. Nah, kalau kita lihat dan kalau kita gambarkan dalam kurva, secara umum kalau kita bagi dalam pembahasan kita ini, inflasi itu ada disebabkan beberapa macam. Nah, kita diskusikan pertama, ini adalah demand pull inflation. Ini sebabkan terjadi tadi adalah ketika harga demand melebihi harga supply, atau kita asumsikan supply-nya konstan, tetapi terjadi peningkatan permintaan atau tarikan permintaan, sehingga rata-rata terjadi peningkatan permintaan di masyarakat. Nah, kita mencari AD ini dengan menggunakan proksi pendapatan nasional ya, pendapatan keseimbangan, bahwasanya Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Yang dimaksud dengan tarikan permintaan ini bisa jadi dengan ini, yang relatif paling besar pengaruhnya adalah konsumsi dan investasi masyarakat. Tapi yang paling sering yang kita lihat dalam struktur PDB kita adalah konsumsi masyarakat menyumbang pendapatan nasional terbesar dibandingkan komponen lainnya. Nah, berarti tarikan permintaan ini lebih dominan kepada consumption yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Nah, jika kita lihat ini adalah supply, ini adalah AF ya, ini adalah harga demand, ini adalah price atau inflation ya, dan ini adalah Y, output. Kalau tentang permintaan, maka AD akan bergeser ke sebelah kanan. Karena kalau misalkan ketika C naik, maka Y naik, maka AD akan bergeser ke sebelah kanan. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran harga demand itu adalah dari komponen pendapatan pendapatan nasional metode pengeluaran ini. Nantinya kita bisa lakukan bahwasanya ini bergeser ke sebelah kanan, terjadi peningkatan PDB domestik karena adanya kenaikan atau tarikan dari konsumsi masyarakat bertambah. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah Y1, ini adalah Y2.
Nah, berarti inflasi terjadi nih. Inflasi T, inilah inflasi T plus 1. Jadi, ini periode awal, ini periode setelahnya gitu ya. Jadi, inflasi naik, harga naik gitu. Karena adanya peningkatan permintaan masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Kalau cost push yang kedua yang kita sebut namanya adalah cost push inflation, itu terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi ini akan berimbas terhadap kurva apa? Kurva agregat supply. Kalau kenaikan biaya produksi, otomatis supply yang dihasilkan produsen berkurang, sehingga AS akan bergeser sebelah kiri. Nah, bergesernya sebelah kiri ya, dan sebelah kanan. Karena kalau sebelah kanan bertambah produksinya, kalau biayanya naik, biaya produksinya naik, bahan bakunya naik, otomatis supply jumlah barang yang diproduksi oleh produsen akan relatif lebih sedikit gitu ya, sehingga kurva AS akan bergeser sebelah kiri, yang misalkan S1 hingga S2. Sehingga harga juga naik kan, kalau kita lihat terapi, Y-nya turun kondisi awal. Nah, itu kalau namanya cost push inflation. Nah, yang ketiga, ini ada di kurva, kita sebut aja dalam definisinya adalah imported inflation. Yang nomor 36, jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjut soal nomor 37. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwasanya ekonomi dalam keadaan stabil adalah yang kita sebut namanya stabilisator. Namanya stabil itu stabilisator otomatis. Manakah contoh kebijakan fiskal yang menerapkan stabilisator otomatis? Apakah peningkatan pajak secara tiba-tiba sebagainya? Itu jawaban tepat adalah B. Peningkatan tunjangan pengangguran selama resesi. Meskipun dalam konteks di Indonesia ini belum eh, dirasakan manfaatnya kalau misalkan resesi, orang menganggur dikasih uang gitu ya. Nah, ini mungkin contoh lainnya adalah terkait dengan misalkan adanya program bantuan sosial atau jaminan sosial. Misalkan bagi masyarakat miskin ataupun bagi lansia dapat PKH, program keluarga harapan bantuan kepada lanjut usia, ataupun misalkan sekolah dapat program Indonesia Pintar, bantuan um, untuk uang kepada mahasiswa ataupun pelajar kurang mampu misalnya, dan sebagainya. Jadi bantuan diberikan kepada masyarakat yang tergolong memiliki daya beli yang rendah untuk bagaimana ketika dia selama ekonomi, apakah tadi resesi sebagainya tetap tangguh atau tetap memiliki bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kalau kita katakan stabilisator otomatis itu mekanisme dalam bank fiskal untuk bagaimana ketika adanya perubahan ekonomi, dia akan langsung menstabilkan kondisi ekonomi dengan adanya program yang bisa mempertahankan daya beli masyarakat. Intinya namanya stabilisator. Jadi kalau misalkan ada persoalan apakah resesi atau krisis, oh ya, kan resesi bagian krisis, cuma kan kita bedah ada krisis jangka pendek, ada jangka panjang resesi, ada depresi gitu ya. Nah, stabilisator otomatis ini akan bekerja untuk bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat. Nah, kebijakan ini dapat berupa pertama, mengurangi dampak dari sisi itu sendiri, misalkan tadi memberikan bantuan, atau mengurangi dampak inflasi. Misalkan ketika inflasinya sangat cepat naik gitu ya, contoh tahun 98 ketika krisis ekonomi yang disebabkan tidak hanya juga ekonomi, tetapi juga krisis sosial politik masyarakat, sehingga inflasi grow up, naik terus, bahkan cepat dalam sekejap naik gitu ya. Nah, sehingga daya beli masyarakat itu sangat amat turun dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tapi saat otomatis bertugas untuk mengatasi persoalan tersebut. Contohnya adalah misalkan tadi adanya pajak penghasilan progresif meskipun belum dirasakan di Indonesia gitu ya. Pajak progresif ini semakin tinggi pendapatan seorang, maka level tarif pajak yang diberikan tinggi gitu. Beda kalau pajak yang kita sebut pajak regresif atau pajak satu lagi ya, definisi kategori pajak progresif itu ketika semakin tinggi pendapatan maka level pajak semakin tinggi tarif pajaknya. Nah, kemudian bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Kalau misalkan peningkatan pemerintah untuk infrastruktur bukan, tapi tujuan utamanya adalah stabilisator otomatis untuk menjaga daya beli
masyarakat agar tetap terjaga gitu ya. Nah, begitu kita akan lanjutkan soal berikutnya, nomor 38. The intergovernmental plan stimulus review untuk teks intinya adalah ini satu soal paling simpel. Bahwasanya kemarin ada rencana bahkan sudah ditetapkan ya untuk PPN naik dari 11 ini PPN pajak pertambahan nilai value added tax naik dari 11% menjadi 12% tahun 2025 ini. Melalui ini penjelasan hukumnya adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang harmonisasi perpajakan. Nah, jika ini misalkan ini kita kembali ke ekonomi makro sudah paham banget ya. Kalau misalkan ketika dalam from national income expenditure approach yang kita pahami Y sama dengan C tambah I tambah J ditambah X kurang impor. Kalau misalkan tax itu naik beneran dari 11-12% ini, artinya adalah kita tahu dampak yang paling terasa ketika pajak diberikan naik, maka secara rumah tangga masyarakat, rumah tangga konsumen, itu tentu harus mengalokasikan uang pada pemerintah dalam bentuk pajak ini. Sehingga kita tahu dia akan dengan pendapatan yang cenderung konstan, dia akan membatasi pengeluaran dia untuk karena dia harus mengalokasikan uang untuk membayar pajak sehingga tingkat konsumsi akan turun. Kalau konsumsi turun, ya sebenarnya investasi rumah tangga penduduk juga turun investasinya ya dan seterusnya. Sehingga Y-nya tentu akan mengalami penurunan. Maka jawabannya adalah D, decrease household consumption. Dalam komponen national income expenditure approach. Ini gampang ya. Nah, kalau kita lihat soalnya dia yang dibikin bahasa Inggris ya. Oke, baik. Kita lanjut soal nomor 39. Nomor 39 ini is the inflation rate measured using consumer price index yang kita sebut namanya IHK, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen, di mana indeks harga konsumen ini adalah mengukur daya beli dari masyarakat, yaitu konsumen. Nah, itu melebihi jika ketika inflasi IHK ini kan sebagai proksi dari inflasi ya. Ketika misalkan IHK ini atau inflasi itu naik, exceed gitu ya, melebihi target dari bank sentral, berarti naik. Most appropriate monetary policy to address the issue is, jadi untuk mengatasi ketika inflasi ini naik, gimana? Itu kita menerapkan kebijakan apa namanya? Kebijakan untuk mengatasi inflasi moneter kontraktif. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar atau money supply ya. Yaitu tujuannya kalau misalkan di bank beredar sedikit, artinya adalah masyarakat bisa menyimpan uang lebih banyak di bank sehingga tidak memerlukan uang banyak untuk membeli barang-barang komoditas sehingga targetnya adalah inflasi itu akan turun. Nah, mana kebijakan yang akan menurunkan inflasi atau kita sebut kebijakan moneter kontraktif, yaitu adalah dengan cara meningkatkan benchmark interest rate, yaitu tingkat suku bunga dinaikkan agar masyarakat termotivasi untuk menyimpan uangnya di bank sehingga lebih banyak menabung dan inflasi akan turun. Nah, langkah yang tadi satunya ini penjelasannya adalah meningkatkan biaya pinjaman, jadi mempersulit kemudian kredit, kedua mengurangi jumlah beredar sehingga inflasi turun, dan ketiga menekan ketekanan permintaan yang berkontribusi pada inflasi. Nah, terakhir adik-adik, ini pada 8 ini cukup singkat pembahasan kita karena lebih cenderung makro dan teori ya. Nah, 40 menurut teori permintaan uang money demand, permintaan uang ini terkait dengan money demand ya, permintaan uang yang dicetuskan oleh Milton Friedman biasanya adalah permintaan uang terkenal dengan Goldman Sachs gitu ya, yaitu satu transaksi ini kan udah hafal. Nah, barangkali kedua jaga-jaga, ketiga itu adalah spekulasi, transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Nah, itu yang Keynes. Nah, kadang-kadang kita harus siap-siap, banyak sekali tokoh yang mengungkapkan dari permintaan uang, yaitu ini adalah Friedman.
Nah, Friedman ini permintaan uangnya ada macam-macam, kecuali apa? Nah, dia macam-macam ini bisa kita lihat ternyata dia agak berbeda dengan Keynes. Kalau Keynes ini kan ada faktor ini nih, transaksi ini tentu dipengaruhi oleh Y ya, income-nya. Nah, harga dengan spekulasi ini dipengaruhi oleh I. Itu kita sebut namanya suku bunga ya, di mana di sini ada unsur spekulasi yang paling dominan. Nah, memang dia tidak memasukkan aspek spekulatif. Dia cenderung fokusnya adalah bagaimana permintaan uang dipengaruhi selain tentu, bagaimana dipengaruhi oleh pertama terkait dengan income, pendapatan. Yang kedua, ini tingkat harga, price. Kalau harga naik tentu uang dibutuhkan meningkat untuk membeli barang. Ketiga, itu tingkat bunga alternatif, interest rate. Dan yang keempat adalah inflasi. Ini sebenarnya bagian juga dari harga ya, inflasi. Nah, namun Friedman tidak menggunakan konsep preferensi likuiditas spekulatif yang dicontohkan oleh Keynes. Nah, dia berpendapat bahwasanya permintaan uang lebih bersifat terkait real, atau kita sebut namanya real income, daripada keputusan jangka pendek berdasarkan pada perubahan suku bunga yang sifatnya spekulatif. Nah, dia menekankan meskipun udah ada suku bunga, tapi suku bunganya disebut sebagai alternatif. Alternatif ini sebagai tambahan aja. Kalau spekulasi yang dimasukkan oleh Keynes itu suku bunganya itu fluktuatif adik-adik. Artinya sekarang 5% bisa menjadi 10% gitu ya. Jadi tujuannya memang untuk spekulasi gitu ya. Nah, hal ini suku bunganya sifatnya alternatif untuk bagi Friedman hanya sebagai tidak terlalu mempengaruhi. Jadi bahwasanya dalam permintaan uang Friedman tidak memasukkan unsur spekulatif dari suku bunga. Dia menganggap bahwa suku bunga sifatnya alternatif. Nah, maka jawabannya adalah bukan preferensi likuiditas spekulatif. Karena spekulatif ini hanya ada di teori John Maynard Keynes untuk permintaan uang atau teori permintaan uang yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes. Tidak memasukkan itu untuk permintaan uang Friedman. Oke, demikian adik-adik yang bisa kita diskusikan. Semoga tetap semangat untuk mempersiapkan OSK. Mumpung mungkin masih belum ataupun masih menunggu ya jadwalnya jika adik sampai sekarang ini menonton video ini masih belum menemukan jadwal OSK, semoga segera lulus dan teman-teman semakin siap untuk mempersiapkan OSK-nya lebih maksimal seperti itu. Nah, demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus memberikan ataupun men-share video ini jika manfaat untuk teman-temannya. Demikian, selamat bertemu lagi di part ke-9 dan part ke-10. Silahkan terus dinantikan. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.